يتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan berpuasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua RT 03 kepada Bapak Fajar Trimuri Jantono, Sarjana Ekonomi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Alhamdulillah kita banyak kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kita diberikan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Ketua RT Pak Fajar Trimuri Jantono Pada Ketua RW 05 gelarnya apa ya? Gelarnya SEO beserta Ibu. Selamat datang Pak. Hadiahnya. Pada Ketua PKK RT 03 Ibu Hajahnya. Selamat datang Ibu. Kepada Bapak Ustadz kita
Bapak Dr. Andes Agus Suherman. Selamat datang Pak. Assalamualaikum salam. Pada yang terhormat Bapak, Ibu-ibu, Bapak Haji, Bu Hajah, dan alim ulama serta adik-adik saya, selamat datang kehadirannya. Yang pertama-tama sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada hadirin yang telah hadir dalam acara unggahan di RT 03, dan terima kasih kepada tuan rumah yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Semoga diberkahi dan dirahmati Allah SWT dan dipanjangkan usianya dan segera diberikan nikmat sehat. Dan tidak lupa saya ucapkan juga kepada para donatur yang telah memberikan sumbangsinya, tenaga dan segalanya yang sehingga acara ini berjalan baik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini. Tidak lupa saya sama pribadi serta pengurus mohon maaf lahir batin jika ada pengurusan kami yang tidak berkenan di ibu bapak sama ini. Dengan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala Sekretaris RT siapa? Oh, Batar Mundi. Ya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Agus Suherman, pagi Pak. Yang saya hormati Ketua RT 03, Saudara Disconnected. Saudara Fajar Tremuri dan Tono SE. Yang saya hormati Bapak-bapakku Pak Arjo, Pak Sugiarto, Pak Gatot, Pak Punjul, dan adik-adikku serta ibu-ibu yang masih alhamdulillah sehat semua. Connected. Dan kita bisa hadir berkumpul bersama setiap tahun dengan acara kami yaitu RT 03. Oh iya, yang masjid ya. Oh iya. Sebagai pendamping saya. Oh iya ya. Lima. Bapak-bapak, Alhamdulillah. ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap tahun kita mengadakan ini, justru kita ingin memperbaharui, yaitu ingatan kita untuk menjelang bulan suci Ramadan. Karena kalau satu tahun kita tidak adakan seperti ini, mungkin sudah banyak lupa. Mungkin sudah banyak lupa apa yang harus kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Bapak Agus Suherman, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang baca, yang ngucapin salam masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rasulan ila kafatin nas. Wa anjala ma'ul furqana wa dinal haq yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bu,
Kalau disapa dipanggil nama Rasulullah diam aja, itu orang yang paling pelit, Bu, ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Nah, gitu. Wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi ithna asara shahra. Allahu Akbar. Inna iddatash shuhuri indallahi ithna asara shahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum. Allah. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 03 Bapak Fajar Trimuri Jantono SE, ya. Sehat Pak RT, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 05 yang sangat luar biasa, Bu, memperhatikan warganya sampai hafal siapa yang meninggal, ya Allah, sampai sedih tadi ya mendengarkannya, ya Allah, itu merasa kehilangan. Dengan yang meninggal sampai 11 orang tadi ya, 12 orang, tapi yang menikah ada 11. Oh 15 nambah. Iya, ya Pak, sangat perhatian sama warganya. Mudah-mudahan Pak RW Dr. Anas Usman Sukma ya dipanjangkan umur ya, diberikan kesehatan. Pak RT juga sama ya, tadi belum didoain ya. Yang saya hormati Bapak Haji Endang Suryadi ya. Yang saya hormati Ustadz Tarmudi Eskom, tanpa beliau amin Ustadz, amin. Iya Ustadz, udah pantas beliau Ustadz ya. Tuh cocok ya. Saya tanpa beliau tidak bisa hadir di sini. Tanpa beliau tidak bisa berdiri di sini. Karena yang mempersilahkan beliau ya. Yang saya hormati para bapak semuanya ya. Yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semuanya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bapak, tahun kemarin masih berbarengan dengan kita, Bu ya. Entah saudara kita, orang tua kita, keponakan kita sekarang sudah nggak ada. Puasa kemarin masih berbarengan, Ibu ya, Pak. Masih berbarengan puasa, masih berbarengan terawih, Masya Allah, masih berbarengan ngaji Quran di masjid. Tapi sekarang mereka sudah nggak ada, berarti usia itu adalah milik Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah panjang umur ya. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami semua di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi di dalam tagnya ya, itu adalah namanya apa? Lewahan ya. Munggahan. Nama munggah itu mau 1 hari sebelum puasa, itu munggah. Kalau saya di sini sama nggak? Ya munggah. Tapi sekarang itu kita sudah memasuki bulan Rawah. Ya. Kalau bahasa Arabnya itu bulan Sya'ban. Ya. Bulan ini bulan yang sangat istimewa. Terutama kemarin Bu di dalam bulan Rajab. Bulan Rajab ini nggak boleh ada pertentangan
pertikaian, peperangan, permusuhan di antara kita. Kenapa? Karena bulan Rajab, bulan yang sangat diijabah oleh Allah, doanya diijabah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum. Allah. Inna iddata syuhur, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan indallah, menurut Allah, isna asyara syahran fi kitabillah, ada 12 bulan di dalam ketetapan Allah. Bu, bulan Islam apa enggak, Bu? Bu, pada diam, ngantuk pagi-pagi. Bu, pada diam aja, Pak. Bulan Islam apa enggak? Enggak. Masya Allah, enggak apa bulan Islam. 1 bulan Januari Muharram, 1 bulan Muharram, 2 bulan. Aduh, gimana ini Pak RW? 1 bulan Muharram, 2 bulan Safar, 3 bulan Rabiul Awal, 4 bulan Rabiul Akhir, 5 bulan Jumadi Awal, 6 bulan Jumadi Akhir, 7 bulan Rajab, 8 bulan Sya'ban, 9 bulan Ramadan, 10 bulan Syawal, 11 bulan Zulqa'dah, 12 bulan Zulhijjah. Pinter, tepuk tangan. Apa? Aduh, unjukin Bapak juga. Tuh, siapa? Itu bulan-bulan Islam. Kita kenalnya kan bulan Masehi ya. Januari, Februari apa? Kenapa? Gajian. Ini kan gajian mah apa? Sekarang bulan apa, Bu? Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? Tanggal 3 apa? 3 Maret. Apa? Sekarang bulan Islamnya tanggal berapa ini? Tanggal 23 Sya'ban, benar? Tuh, kalau bulan Islam jarang yang hafal. Inna iddata syuhur, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan isna asyara syahran fi kitabillah, ada 12 bulan di dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Bu. Jadi yang 12 bulan itu Allah ciptakan ketika menciptakan langit dan bumi. Berarti lamaan mana bulan Hijriah dengan bulan Masehi? Bu, Hijriah. Hijriah itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, udah ada bulan Muharram, ya, bulan Safar dan seterusnya. Tapi bulan Masehi ketika Nabi Isa lahir. Duluan mana Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? Nabi Isa lahir, cuman bulan Masehi dideklarasikannya ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, baru ada bulan Hijriah. Terciptanya setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tuh? Dijelasin nggak di dalam Al-Quran, Pak? Enggak. Di dalam Al-Quran nggak ada penjelasan 4 bulan yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum, itu aja. Makanya kita perlu penafsiran ulama ahli tafsir. Ulama ahli tafsir mengatakan minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah.
wahidun fardun wa huwa Rajab. Satu bulan terpisah yaitu bulan Rajab. Wa salasatun syaradun wa yadzul qaidah wa Dzulhijjah wal Muharram. 3 bulan berturut-turut bulan Dzulqaidah kita kenal dengan bulan Hafid. Kata orang Jawa bilang nggak boleh nikahin anak di bulan Hafid karena takut rezekinya kejepit katanya. Benar Bu? Benar nggak? Salah. Itu bulan dimuliakan oleh Allah, silakan nggak apa-apa nikahin bulan Hafid. Wa Dzulhijjah dan bulan Haji. Wal Muharram dan bulan Haram disebut dengan Idul Aitam, lebarannya anak yatim. Bulan Rajab kemarin kita melaksanakan ibadah oleh Allah akan senantiasa dilipat gandakan pahalanya. 1 kali kebaikan di dalam bulan Rajab Allah lipat gandakan menjadi 70 kebaikan. Bisab'in kata Rasul. 1 kebaikan kemarin Bu, bulan Rajab, Masya Allah kita sholat. 1 kali kita sholat zuhur berjamaah, Allah lipat gandakan 70 kebaikan. Ibu sodako di dalam bulan Rajab lipat gandakan 70 kebaikan. Ya. Wapi Sya'ban. Nah, sekarang bulan Sya'ban. Wapi Saban kata Rasul bisab'i mi'atin, dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kebaikan. Banyakan mana nih? Banyakan Saban. Ya. Bapak ngasih air minum tadi. 1 teguk dikalikan 700. Berapa teguk air? Ya. Itu baru airnya saja. Belum makanannya. Belum kita ibadah yang lainnya. Masya Allah, itulah kehebatan kita sebagai umatnya Rasulullah. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dari rumah datang ke sini berapa langkah, Bu? Bu, ngitung nggak tadi? Enggak. Berapa langkah dari sini, dari rumah ke sini? Makanya kalau pengen pahalanya banyak, Ibu keliling dulu ke Pasar Agung. Baru ke sini. Ya, tuh. Ibu langkahnya dari rumah semakin jauh, Ibu melangkah ke sini, Allah lipat gandakan kali 700 langkah. Masya Allah. Berapa langkah dikali 700? Ya. Pahalanya Ibu sekarang melakukan ibadah apapun, Allah lipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Kemarin baca Yasin nggak Bu? Di Sya'ban? Baca nggak? Baca. Di 10 Sya'ban itu pertengahan bulan Sya'ban kita baca Yasin. Di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat amal ibadah kita yang tahunan, Bu. Kan ada amal ibadah harian, Ibu ya. Diangkat oleh Allah setiap setelah maghrib. Hari ini nanti maghrib, Bu, dari mulai Ibu bangun sampai Ibu tidur, kemudian maghribnya diangkat oleh Allah amalnya. Itu yang harian. Ada amal ibadah yang mingguan, pekan, 1 pekan. Kapan itu? Setiap hari Jumat maghrib. Jumat maghrib diangkat amalnya oleh Allah. Ya, tuh, amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di malam Jumat kita suka baca Yasin, Bu ya. Ada yang baca Yasin ada? Ada, Bu. Kalau Ibu tahu ya, di hari Jumat, Masya Allah, ini kan hari Rawah, Bu. Rawah, bulan arwah. Artinya bulan yang mengirimkan arwah ahli kubur, sangat menanti kedatangan kita sebagai sanak saudaranya, sebagai anaknya. Menanti, Bu, orang-orang tua kita yang ada di alam kubur ini, Bu. Mau menghadapi bulan suci Ramadan. Mereka sangat menantikan, terutama setiap hari Jumat, Bu. Hari Kamis malam Jumat. Hari Kamis itu udah berbondong-bondong, Bu. Orang-orang yang ada di alam kubur itu berbondong-bondong datang ke rumah masing-masing, cuman kita nggak lihat. Datang ke rumah masing-masing, di keluarganya ada yang baca Yasin atau enggak? Ada yang leha-leha atau enggak?
Kalau anaknya dia baca Yasin, mendoakan orang tua kita, insya Allah dia bahagia. Suka bacain doa nggak, Bu? Bu, suka bacain doa nggak? Pak, bacain doa nggak? Percaya nggak? Percaya nggak sampai doa ke sana? Percaya nggak? Kalau nggak percaya silahkan nanti ibu duluan. Nanti video call. Sekarang udah ada video call, Bu, ya. Tuh. Yakin insya Allah apa yang kita baca, jangankan kita baca Fatihah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kita punya HP saja, Bu, HP handphone. Asal jangan salah nomornya, sampai enggak? Kalau kita berhubungan misalnya kita ke Kalimantan, kita telepon adik kita, saudara kita, nomornya enggak salah, kira-kira sampai enggak, Bu? Sampai, walaupun itu lewat udara. Apalagi ini bacaan Yasin, bacaan-bacaan yang kita baca. Yakin? Malam Jumat, Bu. Malam Jumat itu saudara kita, orang tua kita, keponakan kita, siapa yang sudah meninggal dunia, dia akan senang hatinya ketika dibacakan doa oleh anaknya. Kemudian setelah itu hari Kamis sore pulang tuh ke tempat kuburannya masing-masing. Ada yang bahagia berseri-seri, Bu, di alam kubur itu. Cuman kan alamnya beda dengan kita, ya. Makanya disebut dengan alam barzah. Apa sih barzah? Barzah itu asal kata daripada barzatun, artinya kaca-kaca. Ibu, bapak punya kaca riben, ya. Dari luar kita bisa kelihatan ke dalam nggak, Bu? Enggak. Dari dalam bisa kelihatan keluar nggak, Bu? Bisa. Dari dalam bisa melihat ke ruangan, bisa melihat keluar. Tapi dari luar nggak bisa melihat ke dalam. Artinya orang-orang yang ada di alam barzah bisa melihat surga, bisa melihat neraka, bisa melihat alam akhirat, bisa bertemu dengan saudaranya di alam barzah. Tapi orang yang di dunia kayak seperti orang yang di dunia lihat ke rumah, tidak bisa kelihatan orang yang ada di dalam. Orang yang di luar di dunia tidak bisa melihat orang yang ada di alam barzah. Ketika ada seseorang meninggal, Bu, Masya Allah, kalau kita ceritakan sedih sekali. Kita meninggal dunia, 7 langkah orang yang mengantar ke kuburan. Kemudian pada pulang dari kuburan, dia meratap. Dia langsung diberikan nyawa oleh Allah. Langsung. Dia sadar, Bu. Dia pegang mukanya. Ya Allah, ini kapas. Ya Allah, ini kain putih. Inilah yang disebut dengan kematian. Ya Allah. Tuh orang yang sudah meninggal seperti itu, Bu. Cuman kita tidak tahu, ya, bagaimana keadaan di alam barzah ketar-ketirnya. Akhirnya gimana? Orang yang amalnya baik disamperin oleh saudara-saudaranya yang baik juga amalnya. Salam, salam. Di sana, Bu, nggak assalamualaikum lagi. Karena udah selamat. Makanya kita di dunia mengucapkan assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Itu. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik, Bu, kita mengucapkan assalamualaikum, jawabnya harus lebih baik lagi. Waalaikumsalam warahmatullah. Tuh. Kalau sampai warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jawab lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Bagaimana sampai ke wabarakatuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Bagaimana kalau wa magfiratuh juga nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Jawab lagi, Bu. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh wa ridwanuh. Wah, ditambah lagi nih sampai wa ridwanuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Jawabnya gimana?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Terserah lu. Kepanjangan. Jadi kalau ada orang yang membaca salam itu harus lebih baik lah lagi, ya, lebih ditambah lagi. Di alam barzah, Bu, diucapin salam orang-orang yang baru meninggal itu didatangin orang-orang yang baik lagi. Salam, salam. Jadi apalagi di surga. Enggak ada ucapan assalamualaikum semoga keselamatan bagimu. Enggak. Keselamatan itu di dunia. Nanti kalau sudah di surga sudah selamat. Makanya ngucapin salam. Kayak orang India, Bu, ya. Salam, salam, salam itu, ya. Jadi didatangin oleh saudaranya. Akhirnya dia dibawa, dibaying sama malaikat. Ya pulan, ayo kita masuk ke permadani yang sangat indah. Ada kamar yang dihiasi seperti kamarnya pengantin. Ya. Sangat indah, Bu. Itu ada kamarnya yang sangat indah. Kayak karena umil arus katanya. Seperti orang yang tidur semalaman malam pengantin gak terasa, Bu, ya. Bu, dulu waktu nikah terasa nggak nih kita tidur? Tahu-tahu udah subuh lagi nih. Nggak terasa, Bu, ya. Masya Allah. Kenapa, Bu? Pak, kenapa? Karena saking indahnya, bukan ketiduran. Iya, saking indahnya kita malam pengantin. Nih, Bu, orang yang di alam kubur sekarang itu belum masuk surga, belum masuk neraka, masih di alam barzah. Artinya masih, kalau di dunia itu masih tahanan polsek, belum ke pengadilan. Masih proses verbal, Bu. Ya, proses verbal. Tahanan polsek. Nanti setelah itu di BAP terus masuk ke pengadilan, pengadilan akhirat, nanti kiamat. Yaumul hisab, yaumul mizan. Nanti sudah di pengadilan diputuskan, ketuk palu oleh hakim, oleh Allah diketuk palu. Nanti bisa masuk surga atau neraka, bisa dibebaskan atau masuk penjara itu. Orang yang di alam barzah yang amalnya baik itu ditemukan dengan orang yang amal baik pula. Tapi sebaliknya, orang yang amalnya buruk akan didatangi binatang-binatang yang buas, Pak. Masya Allah. Datang kalajengking, Bu. Datang ula. Ini, Bu, kisah nyata. Pengen denger nggak ceritanya, Bu? Bu, pengen denger nggak? Nih, saya lihat sendiri, Bu. Itu di kampung saya di Cianjur, Bu. Ya. Ini buat iktibar saja. Kalau dulu sudah ada video, pasti divideokan. Tapi dulu kan HP juga baru ini ya, baru SMS dulu mah ya. Nggak ada foto, nggak ada video. Itu kejadiannya gini. Waktu itu ada 3 orang preman. Sampai sekarang preman itu insaf. Dia orangnya, segala macam keburukan itu dilakukan. Sekarang insaf. Yang satu dia sakit, yang 2 masih jadi preman. Setelah itu orang yang preman itu, ya, yang satu itu sakit, meninggal dunia. Waktu itu saya mau ke Bandung, ya, mau ke pesantren pulang. Kemudian saya ikut nguburin dulu. Akhirnya si preman itu dikuburkan. Pas sudah dikuburkan, meninggal, ya, dikurup sama tanah. Itu kiai, Bu, ya, dalalahnya mungkin sebab-sebabnya seperti itu untuk memperlihatkan kepada orang-orang itu jam tangan yang mahal dari luar negeri temennya kiai, Bu, jatuh. Tuh, jatuh. Itu yang jam yang sangat kesayangannya, dijual berapapun gak mau dijual. Akhirnya jatuh tuh. Ada salah seorang yang melihat waktu itu, cuman dia tahu jam atau tahu apa. Pada pulang tuh semua. Pas sore-sore kiai itu nyariin jam, ngobrol-ngobrol dengan temannya di pos. Pas itu, Kiai, jangan-jangan ada di kuburan waktu itu. Benar, saya lihat itu yang kuning-kuningnya, iya. Iya, jangan-jangan itu. Dicari di rumah nggak ada, Bu, jam tangan. Akhirnya gimana singkat cerita,
dia bilang sama keluarganya, Bu, saya Bu Haji mohon maaf, saya jam tangan kayaknya itu ikut ke kubur. Itu jam tangan saya itu sangat mahal sekali. Kalau misalnya dijual itu sekitar 20 jutaan kata teman saya. Saya nggak mau dijual apapun, saya pengen ngambil jam tangan. Ibunya nggak mau, ntar diganti aja, nggak mau. Akhirnya dia kekeh, ya pengen digali kembali. Minta izin sama RT, sama RW digali bareng-bareng. Rame-rame lagi Bu. Masya Allah baru semalaman, malam tadi dia dikubur ya kemarin pagi. Kemudian pas begitu besok harinya digali lagi. Posisi mayat yang tadinya begini dalam keadaan begini Bu. Masya Allah. Tidak hanya itu dalam keadaan begini. Di sini Bu kalajengking dari yang gede sampai yang kecil penuh. Masya Allah. Itu nyata Bu. Saya lihat sendiri, masyarakat lihat sendiri. Saking malunya keluarganya, takut diekspos sama orang lain, langsung dikubur kembali. Mau direbahin Bu, pakai cangkul, susah, rapat dengan bumi. Begini nih posisi. Berarti menandakan begini apa Bu? Takut dengan malaikat, dengan siksaan malaikat. Padahal itu baru semalaman. Kain kapan yang menempelnya itu sudah compang-camping, kayak seperti dipecutin dengan gada, ya udah pada sobek. Masya Allah. Itu di alam kubur Bu, belum nanti di akhirat. Akhirnya dikuburin langsung dalam posisi begini, tidak ditidurin lagi. Akhirnya ramai di situ. Untung waktu itu nggak seperti sekarang banyak media. Ini membuktikan baru semalaman saja sudah begitu. Akhirnya teman yang 2 orang ini Bu, yang tadi preman itu insaf sampai sekarang. Kalau subuh-subuh dia sudah ke masjid, udah sholat tahajud malamnya, ya. Terus maghribnya dia ke masjid, ahli ibadah, Senin Kemisnya dia puasa, alhamdulillah. Itu iktibar bagi teman-temannya, apalagi bagi kita Bu ya. Tuh. Jadi kita yakin akan adanya alam kubur, ada siksaan alam kubur. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi sekarang kita ada di dalam bulan apa Bu? Sya'ban. Bulan Sya'ban kalau kita kenal dengan bulan arwah, bulan rawah. Kita kirimkan hadiah ahli kubur kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mereka senang. Bulan rawah ini diijabah oleh Allah doa-doa kita. Bulan rawah ini pahala kita dilipat gandakan berapa kemarin tadi Bu? 700 kebaikan. Masya Allah. Kita berdoa, makanya kan setiap mau menjelang puasa Bu ya, pada berbondong-bondong Bu ya ke kuburan ya. Nah, makanya Ibu kalau mau usaha di situ dagang kembang nggak apa-apa Bu. Ya. Tuh, di situ di kuburan orang pada berdoa. Tujuannya apa? Tujuannya orang tua kita yang ada di alam barzah, kita mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan orang tua kami yang ada di alam barzah ini diberikan keselamatan. Mudah-mudahan mereka dijauhkan dari siksa alam kubur. Mudah-mudahan setelah nanti Ramadan maka dia dibebaskan dari siksaannya. Amin ya Rabbal. Kehebatan kita Bu sebagai umatnya Rasulullah, ketika datang bulan suci Ramadan, Allah memanggil malaikatnya. Malaikat Jibril, sampaikan kepada malaikat yang ada di alam barzah. Siapa Bu? Munkar dan Nakir. Apa tuh ya Allah? Hentikan siksaan orang-orang yang ada di alam kubur. Akhirnya baik ya Allah. Malaikat Jibril menyampaikan kepada malaikat siapa? Malaikat Munkar dan Nakir. Wahai Munkar Nakir, hari ini siksaan alam barzah hentikan. Kalau bahasa kita di dunia apa Pak? Remisi Pak ya. Ada remisi, ada peringanan tahanan. Dihentikan.
Akhirnya malaikat Munkar Nakir unjukkan sama Allah, ya Allah, ada apa ini? Kok sekarang saya disuruh menghentikan siksaan di alam kubur? Kemudian kata Allah, hari ini adalah bulan suci Ramadan, bulannya umatnya Nabi Muhammad, maka hentikan siksaannya selama bulan suci Ramadan. Ya, jadi selama Ramadan itu, Bu, orang-orang yang di alam kubur itu dia senang, tidak ada siksaan. Ya, Bu, kalau kita di dunia ada di penjara dari pagi sampai zuhur, terasa panjang nggak, Bu? Terasa lama nggak? Lama. Kapan nih? Jam berapa nih? Nggak, terasa lama. Tapi sekarang kita di alam bebas, tidak ada di penjara. Kita terasa baru tadi kita ya. Udah zuhur lagi, nggak terasa. Kenapa? Saking betahnya kita. Maka orang yang ada di alam barzah, dia satu hari itu bagaikan dia 1 tahun. Bahkan bagaikan 1000 tahun, 1 hari itu lama banget. Sampai nanti akhirat datang, maka baru dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, di alam barzah. Di alam barzah itu sangat lama sekali. Hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya sekarang ada di bulan Sya'ban, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Maka dengan dilipat gandakan oleh Allah, kita harus senantiasa melakukan ibadah kepada Allah dengan baik. Ya, tuh. Wapi Ramadan, nih bulan Ramadan nanti di Alpin Allah lipat gandakan 1000 kebaikan. Masya Allah. Ibu melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan, 1 kali puasa Allah lipat gandakan menjadi 1000 kebaikan. Tuh, senang nggak, Bu? Senang nggak? Senang, Pak. Lipat gandakan sampai 1000 kebaikan. Kita baca Al-Quran. Alif Lam Mim. Allah. Ya. Berapa huruf, Bu? 3 kali 1000, Pak, berapa? 3000. Masya Allah, hebatnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. 3000 alif lam mim saja, maka pantas wajar umat Nabi Muhammad banyak yang membaca Al-Quran hanya di bulan suci Ramadan saja. Ibu ya? Bu? Ya, aku aja ambil Quran. Kenapa, Bu? Debu. Selama 1 tahun nggak dibaca, baru nggak ya baca terus. Alhamdulillah hebat ya. Nggak dibaca 1 tahun, banyak debunya, baru dibaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kata Ustadz itu dilipat gandakan pahalanya. Ya, Bu, Ibu ngasih takjil, suka ngasih takjil ya, Pak RW ya? Ada takjil kan di masjid ya? Ngasih takjil, Masya Allah. Besar pahalanya. Makanya nanti, Bu, kalau Pak RW atau Pak DKM menginformasikan nih takjil bagian RT berapa nih, Ibu harus rajin ngasih takjil, insya Allah, Bu. Itu Masya Allah luar biasa. Pahalanya dilipat gandakan menjadi 1000 kebaikan. Ibu puasa dapat 1000, Ibu zakat dapat 1000, Ibu infak dapat 1000, Ibu ngasih makan dapat 1000. Tuh udah berapa? 5000, Masya Allah. Ya, tuh. Itu 1 hari saja dilipat gandakan oleh Allah. Makanya kita senang, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Barang siapa yang merasa bahagia, senang. Ibu senang nggak datang bulan suci Ramadan? Pak, senang nggak? Senang. Senangnya kenapa? Mau sahur bareng. Nah, ya. Senangnya kita dapat pahala berlipat ganda. Biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Allah haramkan jasadnya untuk masuk api neraka. Masya Allah. Itu baru senangnya saja, belum puasanya. Masya Allah, hebatnya kita sebagai umatnya Rasulullah.
Tadi adik kita baca Quran sangat luar biasa nih ya. Surat Al-Baqarah ya tadi ya, ayat berapa, Bu? 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ah gitu, harus pakai mulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil ya ayyuhal muslimun, hei orang-orang Islam, tidak ya? Padahal kan kita Islam ya. Tapi Allah memanggil orang yang beriman. Kenapa? Oh, kenapa, Bu? Bu, Pak, kenapa tuh kita dipanggil orang-orang yang beriman saja, tidak orang Islam? Ya ayyuhal muslimun tidak, tapi ya ayyuhalladzina amanu, kenapa? Karena banyak orang yang Islam tidak beriman. Tapi orang yang beriman, insya Allah dia Islam. Bu, datang bulan suci Ramadan, orang-orang Islam ada nggak yang nggak puasa? Ada nggak? Banyaknya. Banyak yang nggak berpuasa. Kenapa? Karena kurang iman. Kalau dia beriman sama Allah, pasti dia puasa. Tuh, apalagi lihat pahalanya yang berlipat ganda. Ya, makanya Allah panggil dengan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, dipardukan, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Allah tidak membahasakan ya ayyuhalladzina amanu Furidu alaikumusiyam, hei orang-orang yang beriman, dipadukan kepada kamu berpuasa. Tapi Allah membahasakannya kutiba. Ya, Allah tidak membahasakan ya ayyuhalladzina amanu wujiba alaikumusiyam. Tidak. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Tapi kenapa Allah membahasakan dengan kata kutiba? Tahu kutiba artinya, Bu? Asal kata daripada kataba. Kataba artinya menulis. Kutiba dituliskan. Berarti yang menuliskan siapa, Bu? Allah. Hak prerogatif Allah untuk memberikan pahala yang sebesar-besarnya. Kepada siapa? Kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, Bu, umat Nabi Muhammad paling duluan masuk surga, pahalanya lebih besar. Umat-umat terdahulu, Bu, Nabi Adam. Bu, Nabi Adam tahu? Bu, kenal nggak Nabi Adam? Kenal? Kapan kenalannya? Di buku. Bu, Nabi Adam tahu nggak? Itu tingginya berapa? Hah? Tingginya berapa? Ini ada dalam kitab, Bu. Nabi Adam tingginya itu 25 meter. Tuh, gimana 25 meter? Itu Nabi Adam. Orang dulu, Bu, Masya Allah tinggi-tinggi. Kita sekarang pendek-pendek. 25 meter. Kita 2 meter juga jarang ya. Ini kan berapa meter nih? Ada 2 meter. 181, ambil 2 meter ini, ya. Ini Nabi Adam 25 meter. Masya Allah. Siti Hawa berapa? Siti Hawa berapa? Siti Hawa itu 20 meter. Jadi di bawah Nabi Adam. Ya, itu dalam kitab. 20 meter Siti Hawa. Nabi Adam itu tinggi. Akhirnya setelah Siti Hawa dia membujuk Nabi Adam. Kakanda, kalau kakanda benar cinta dan sayang sama aku, tolong ambilin buah tuh. Buah apa namanya? Buah holdi. Ah, ini dilarang sama Allah. Ah, berarti bohong tuh cintanya. Cinta palsu. Akhirnya Nabi Adam ngambil ya. Udah diambil, akhirnya
Allah tidak terima Nabi Adam diusir dari surga sampai ke dunia. Tuh ya, diturunkan ke dunia tuh. Tapi ada hikmahnya Pak ya. Kalau Nabi Adam waktu itu tidak ngambil buah holdi ya, pasti kita nggak ada di dunia, di surga terus ya. Iya. Akhirnya sampai usia sampai 40 tahun tuh doanya Nabi Adam diterima oleh Allah. Ketemunya di Jabal Rahmah. Kata Nabi, kok tinggi-tinggi di situ nggak ada orang, coba hanya dia aja berdua. Dijauhkan tuh Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kata Siti Hawa, ini kayak Adam ya. Kata Adam, kayak Neng Hawa ini. Nggak ada orang lagi sini nih. Benar nggak ya Hawa? Kata Siti Hawa, ini benar nggak Adam ya? Yakin Bu, di Jabal Rahmah Nabi Adam dengan Siti Hawa langsung dia melarikan diri, mendekap ya. Ada Hawa berpelukan ya tuh, Masya Allah, ketemu lagi di situ, baru ada keturunan lagi. Itu usianya panjang-panjang Bu. Nabi Adam berapa Bu? Pak 1000 tahun. Ibu mau 1000 tahun mau? Oh enggak. Pak RT mau 1000 tahun. Masya Allah, 1000 tahun ya. Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain 1000 banyak usianya sampai ratusan tahun. Kita mah cuman paling banter berapa tuh? 100 tahun udah repot ya. Sekarang usia 80 tahun udah repot juga ya. Masya Allah. Dulu ada nggak yang 100 tahun ya? Ada lebih ya. Maji berapa Maji? 70? Oh 80 tahun, alhamdulillah ya, masih segar, masih sehat ya. Tuh, ini nabi yang terdahulu Bu, usianya panjang-panjang, postur tubuhnya tinggi-tinggi, seperti anaknya Nabi Nuh siapa Bu? Kanan, nggak mau ikut dengan ayahnya naik perahu waktu itu, merasa postur tubuhnya tinggi. Kata ayahnya, ya Kanan, ayo kita naik perahu sama ayah. Enggak ayah, saya enggak mau naik perahu, enggak mau beriman sama ayah tuh. Anak Nabi begitu Bu, Masya Allah. Makanya jangan kita bersuudzon ya. Kok anak kiai begitu kelakuannya? Ya, jangankan anak kiai, anak Nabi saja ada yang enggak beriman ya? Ada enggak? Ada. Ya. Airnya, Kanan, ini air semakin besar. Enggak ayah, aku mau naik ke Gunung Sa'awi Raja Barin ya. Tuh dia mau naik ke gunung katanya, merasa tinggi badannya. Airnya ditambah lagi airnya sampai ke kerem tuh Bu. Sampai dia terbawa air. Itu orang-orang yang dulu tinggi-tinggi, kita pendek-pendek, usianya panjang-panjang mereka. Kita pendek-pendek usianya, tapi keberkahan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, Allah paling dulu kan masuk surganya. Ya amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena pahala kita berlipat ganda. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tuh. Ada kata kutiba, artinya dituliskan, hak prerogatif Allah nih, ya. Dilipat gandakan pahala kita. Alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Ada yang nanya nih, Ustaz, puasanya puasa siapa sih? Puasanya umatnya Nabi Daud atau umat yang lain? Di situ nggak ada puasanya Nabi Muhammad. Misalnya bahasanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam li ummati Muhammad. Enggak. Tapi asyam situ. Ini memerlukan penafsiran dari ulama ahli nahwu shorof. Bahwa kata asyam, ya ada alif lamnya alif lam lil ma'rifat. Artinya puasanya bukan puasa umatnya Nabi Daud,
puasanya umat yang punya Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, umat Nabi Daud, Bu, puasanya beda dengan kita. Bedanya gimana? Dari mulai balik sampai meninggal, kita puasa umatnya Nabi Daud itu diserang sehari. Kira-kira beratnya, Bu? Beratnya? Berat. Ibu mulai baliknya hari Senin, bapak mulai baliknya hari Senin misalnya. Hari Senin kita puasa, hari Selasa tidak puasa. Hari Rabunya kita puasa, hari Kamisnya tidak puasa, hari Jumatnya kita puasa, hari Sabtunya tidak puasa, hari Ahadnya kita puasa, hari Seninnya kita tidak puasa, terus diselang sehari sampai meninggal dunia. Kira-kira beratnya, Bu? Bu, beratnya? Berat, Pak. Umat Nabi Daud kewajiban puasanya diselang sehari sampai meninggal dunia, Pak. Masya Allah. Kita cuma 1 bulan dalam 1 tahun. Masya Allah. Kenapa kita berat? Nabi Daud saja puasanya seumur hidup. Ya. Tuh. Maka kita di dalam bulan suci Ramadan harus senantiasa giat untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya. Jadi sekarang bulan apa, Bu? Pak? Bulan apa, Pak? Bulan Rawah. Bulan Rawah itu bulan mengirimkan arwah ahli kubur kita, ya. Ahli kubur kita dikirimkan, insya Allah itu sampai, ya. Nah, udah cukup, Pak? Cukup nggak? Cukup, ya. Takut kelamaan dulu, ya. Bu, cukup, Bu? Cukup, ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan, Bu, ya. Kita kirimkan hadiah ahli kubur khusus untuk orang-orang tua kita. Nanti Ibu sebutkan, ya. Sebutkan siapa bapak Ibu, ya. Kemudian siapa ibunya Ibu atau bapak, ya. Atau anak Ibu, silahkan sebutkan. Insya Allah sampai, ya. Nanti diakhiri dengan doa, ya. Ada yang baca doanya? Langsung aja, ya. Nanti kita baca doa, mudah-mudahan ahli kubur kita, orang-orang tua kita, ya, ditetapkan iman Islamnya, diampuni segala dosanya, diluaskan alam kuburnya, dimudahkan urusannya, dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitil kiram. Summa rasul jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabil ulama'in amilin wal musannifil mulisin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Abdul Qadir Jalil Madid rahimallah Sayyidina Saman ya Saman ya Saman. Summa rasul jami' kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wa muslimat kafatam mim masarikil ardi ila magharibiha bariya min yaminnya ila simalia sumurusun aba'ana umahatina wajadadina wajadatu masyaykhina summa ilusun jami'al kubur minal hadirin. Sebutkan ahli kuburnya, Bu. Annallaha yurjatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim wassalamualaikum warahmatullahi ya maulana ma'bud Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin
وسلم رضي الله تبارك عن صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم من شاكرين بنعيم حمدا يفي نعمه ويكافي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع والأفوات وتقبل لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا ومن تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عبادي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, nas'alullah ar-Rahman, rahmatan ala dawam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, nas'alullah ar-Rahman, rahmatan ala dawam. Fi jahi Rasulillah, nas'alhu husnul khitam, Muhammadun nurullah, mahauta kulla zalam, hawaita wasfal kamal, li ajma' ma la yuram. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسألullah ar-Rahman rahmatan ala dawam. Wa anta habibullah wa anta khairul anam, wa anta syafi'una wa anta badrut tamam, nabtaghi minka syafa'atan
Nggak ngerti. Iya. Di mana aku ada. Suaranya bagus juga suaranya. Wah iya. Aku mau. You